Halo teman-teman, kali ini akan saya tunjukkan ya ciri-ciri AC di mana AC tersebut dikatakan kurang freon atau terjadi kebocoran ya. Ciri-cirinya apa saja kita lihat ya teman-teman. Nah di sini saya punya AC 5PK ya. Ini udah posisi on ya, full ya, dan kompresor udah menyala. Nah, ciri-ciri yang paling utama adalah terdapat bunga es pada pipa kapiler ya, atau pipa yang menuju ke evaporator. Evaporator itu kalau di AC split itu di indoornya ya, atau di pipa yang kecil, di mana di pipa itu terdapat dua pipa ya dari AC itu, pipa hisap dan pipa tekan. Nah, yang dikatakan kurang freon itu pasti yang terdapat salju atau es batu ini ya, pasti di pipa tekan ya. Nah, pipa tekan atau pipa dorong atau pipa yang terdapat kapiler ya. Kapiler ini adalah pipa yang lebih kecil ukurannya yang menuju ke evaporator. Nah, jadi ciri-ciri utama yaitu terdapat bunga es batu ya, atau bunga salju ya. Nah ini salju teman-teman. Nah ini salju, ini disebabkan karena apa? Ada banyak faktor ya. Yang paling utama itu satu, bocor ya. Nah, bocor freon, bukan bocor air ya. Beda antara bocor freon dan bocor air. Bocor freon itu di dalam sirkulasi ini terdapat gas yang namanya freon ya, dimana kalau terjadi kebocoran dia akan tekanannya berkurang dan mengakibatkan AC tidak dingin. Nah, kalau ada kasus seperti ini kita harus cari kebocorannya di mana dulu ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita buka dulu katup hisap ini dan katup tekan ya yang terdapat di pipa tekan itu. Nah kita kasih tekanan freon di 200 sampai 500 psi. Nah nanti kalau cara manual kita bisa menggunakan air sabun. Nah nanti dicari setiap bagian-bagian sambungan, bagian-bagian sudut-sudut yang kiranya rawan terhadap kebocoran ya teman-teman, kayak seperti ini. Di kondensor, di pipa-pipa sambungan kita cari mana yang bocor, atau kalau memakai alat yang namanya leak detektor ya teman-teman. Nah, banyak cara untuk menemukan kebocoran. Nah, tergantung kebocorannya seberapa besar. Kalau anjurannya, standarnya itu adalah pakai nitrogen ya teman-teman, pakai nitrogen. Nanti ditekan berapa sekian gitu, berapa lama gitu, nanti dites ukurannya dia naiknya berapa persen. Nah, baru dicari kebocorannya. Kalau sudah ketemu dilas, kemudian divakum. Nah, ini wajib divakum ya teman-teman. Kalau sudah menemukan kebocoran begini, terus ada pengelasan, itu harus divakum. Supaya angin yang terjebak pada pipa-pipa tersebut dia terhisap ya, dan nggak ada kandungan air dan udara, karena sifat air ya, udara itu mengandung air ya teman, uap ya teman-teman, yang bisa merusak kompresor ya teman-teman. Jadi langkah utama yaitu kita buang dulu freonnya yang di sini. Nah, jelas ini udah ada kebocoran. Kemudian diisi nitrogen. Nah, isi nitrogen maksimal di 500 psi, cari kebocorannya. Lalu kalau udah ketemu, buang nitrogennya, lalu dilas. Habis dilas divakum, baru kita isi freon. Nah, isi freonnya caranya dibalikkan ya teman-teman, dibalik tabungnya agar supaya cairannya yang masuk ya teman-teman, bukan gasnya yang masuk ya teman-teman. Gitu.
Oke teman-teman, sedikit informasi dari saya, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Ini saya tunjukkan kasus AC yang ciri-cirinya kurang freon teman-teman ya. Normal tekanan yang dianjurkan dalam sistem pendinginan AC, dimana low pressure atau tekanan rendahnya di 60 sampai 75 psi dan high pressure-nya di 200 sampai 275 ya teman-teman. Itu rank paling aman ya teman-teman, rank paling bagus untuk kinerja sebuah kompresor AC ya teman-teman. Bisa kita mainkan di 200 psi dan 60 psi, tergantung kita main di kapiler ya teman-teman, dimana tentunya kalau dia di tekanan tingginya di 200, terus tekanan rendahnya di 60, kita harus memperbesar pipa kapiler ini ya teman-teman. Nah, pipa kapiler ini fungsinya apa? Fungsinya merubah dari tekanan tinggi yang berbentuk gas menjadi tekanan rendah dan berbentuk cair ya teman-teman. Nah, sifat freon itu adalah bekerja di perbedaan tekanan ya teman-teman. Jadi dimana kalau tekanan tinggi itu sifatnya membuang kalor ya teman-teman. Terus di tekanan rendah dia menyerap kalor ya teman-teman. Itulah sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oh iya, satu lagi teman-teman, kalau Anda menggunakan tipe Freon R22 itu pastikan jenis olinya mineral ya teman-teman, mineral. Bisa di situ yang banyak di pasaran itu adalah Shuniso 4GS ya teman-teman, Shuniso 4GS. Terus kalau Anda menggunakan Freon 404A, terus 407, 407C, 507C, itu penggunaan olinya adalah polyester ya teman-teman, atau sintetik ya teman-teman, POE. Jadi jangan asal isi oli pada sistem kompresor pendingin AC ya teman-teman. Jadi kalau beda oli nanti akan terjadi kerusakan di kompresor, yaitu menjadi kayak semacam kotoran di dalamnya dan tidak bisa menyatu dengan freon. Itu karena tidak senyawa dengan freonnya. Oke ya teman-teman, pastikan dulu olinya freonnya itu menggunakan tipe R berapa dulu, pastikan dulu ya teman-teman. Kalau Anda perbaikan AC, nah, kita harus tahu ini pakai R berapa. Nah, R berapa, nah, kita harus tahu juga olinya berapa. Kalau misalnya ada kebocoran kayak gini, bagusnya kita harus tambah oli, biarpun cuma 100 mili ya teman-teman, karena dia bocor itu mengeluarkan oli ya teman-teman. Oli seberapa persen tetap udah keluar, jadi amannya kita tambah oli dulu. Habis sudah dilas, kita tambah oli sambil divakum, olinya tersedot oleh vakum tadi. Baru kita isi freon yang jenisnya sama dengan freon tersebut ya teman-teman. Itu nanti AC akan aman. Nah ini coba saya matikan, nanti akan hilang teman-teman. 1, 2, 3. Nah ini teman-teman, dia akan menghilang. Itu ya teman-teman, sedikit informasi dari saya. Terima kasih telah melihat video saya. Bantu subscribe dan like, comment, and share agar terus bisa berbagi ilmu bersama teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.